Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, puji Tuhan tanpa terasa hari ini memasuki minggu kelima di akhir bulan Mei. Doa 10 hari Pentakosta sudah kita laksanakan dan berlangsung dengan baik dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Dan pagi hari ini mempersiapkan setiap pribadi kita setelah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus apa yang akan kita kerjakan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasih-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk datang pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Kami meresponi akan kebaikan Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau tadi pagi kami bangun, itu karena kebaikan Tuhan memberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru bagi setiap kami. Pagi hari ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk sahabat, keluarga, saudara, saudari kami yang sedang dalam perjalanan mereka mempercepat langkah mereka untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Tri Mulyani yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman-Mu ini dapat sampai kepada kami tanpa kekurangan satu apapun. Berikan hamba-Mu ini hikmat. Agar firman Tuhan dapat menjadi pelita bagi setiap kami. Dapat mendorong setiap kami untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi hidup kami di dalam penyebaran kabar berita Injil, kabar keselamatan bagi semua orang. Setiap kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Sekali lagi boleh shalom. Seberapa banyak yang datang hari ini dengan hati terbuka dan siap mendengar suara Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin, amin. Sama-sama boleh angkat tangannya, kita tepuk tangan. Sama-sama kita nyatakan bahwa Dia Raja. Amin. Bawalah pujian baginya karena
Tuhan, amin. Masih semangat, yang masih semangat boleh teriak, wuh, sama-sama kita serukan namanya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sama-sama angkat tanganmu. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Aku mau undang adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan. Dan Makum yang akan mendoakan anak-anak sekolah minggu.
ada cucunya Mak Nung ya. Ya, kita akan berdoa ya Bapak Ibu, kita akan angkat tangan kita berkati anak cucu kita yang hari ini ikut dalam ibadah sekolah minggu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji nama Tuhan, kini anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu itu boleh menjadi bekal bagi anak-anak kecil ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi pendengar yang baik. Jadikan mereka menjadi pelaku firman yang baik. Mereka boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mereka boleh diberkati dengan firman Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, berkati sebentar mereka mendengar firman-Mu. Biar mereka diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama bawa sebuah syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau selalu mengerti kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu. Ini hidup kami Tuhan, biar Kau yang pakai, pakailah sesuai kehendak-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Biarkan Kamu yang Nyatakan jalan-Mu sama-sama kita di setiap inilah rinduku kepadamu,
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Nyatakan jalan. nyatakan jalanmu. Haleluya, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan, dan bahkan kehormatan bagi kami. Untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk kami boleh merasakan sukacita dan lawatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh totalitas hidup kami kepada panggilan Tuhan, panggilan yang mulia yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kelawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga hari ini kami boleh kembali mendengar suara Tuhan. Teduhkan hati kami. Lembutkanlah hati dan hidup kami. Sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami adalah pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menanti-nantikan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kuasailah kami ya Roh Kudus. Kuasai untuk setiap waktu yang ada. Sehingga waktu demi waktu yang ada, saat ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Dan kami dapat merespon panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dan menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang mengambil waktu alih kebenaran firman Tuhan ini. Kami siap untuk suara Tuhan yang boleh berbicara kepada tiap-tiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Luar biasa hari ini, terima kasih untuk pelayan musik pujian, praise and worship yang luar biasa. Yang boleh membawa setiap kita untuk boleh merespon akan panggilan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memakai generasi muda yang luar biasa di tempat ini. Selanjutnya saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Kumala, selaku CEO yang boleh Tuhan pakai di gereja Tuhan di tempat ini, yang boleh Tuhan utus di tengah-tengah kita. Terima kasih Ibu Kumala untuk kesempatannya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala Pendeta Ariel yang memberikan kesempatan dan mimbarnya untuk kita boleh bersama-sama melayani pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Shalom. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini, amin. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tempat ini? Ketika Tuhan hadir di tempat ini, lawatan Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada di dalam pergumulan,
pulang dari tempat ini, engkau akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Yang masih jomblo, percaya Tuhan juga pasti sediakan pendamping hidup yang ada. Apakah ada yang jomblo? Kayaknya kok nggak ada di sini ya. Puji Tuhan, kecuali anak muda tadi ya. Anakku. Baik, kita terus dukung di dalam doa untuk generasi-generasi muda. Biarlah melalui kehadiran kita anak-anak muda saat ini, mereka juga boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah tema yang terpapar ditayangkan di dalam LCD ini, yaitu menyeberanglah kemari. Sedangkan ayat firman Tuhan itu diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh dibuka. Yang membawa handphone kalau ada aplikasinya Alkitab boleh juga dibuka. Kalaupun yang ingin memandang ke depan, Tuhan persiapkan luar biasa. Di belakang pun Tuhan juga membentengi kita dengan kuasa firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan firman di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba pergi ke Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari jalan untuk berangkat ke Makedonia. Karena kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan di dalam kehidupan kita senantiasa. Deo gratias. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah membaca terkait dengan peta perjalanan Paulus, Bapak Ibu kalau sepintas boleh saya sampaikan ya dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Perjalanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini adalah perjalanan atau misi pelayanan yang kedua. Misi pelayanan yang pertama, waktu itu Paulus bersama-sama dengan Barnabas. Tetapi karena satu dan lain hal, sehingga Paulus dan Barnabas mereka sampai pada akhirnya memutuskan dan mereka sepakat mereka berpisah. Sehingga tim masing-masing baik Barnabas maupun Paulus mereka memiliki tim yang baru. Adapun tim di dalam perjalanan misi yang kedua ini yaitu terdiri daripada Paulus. Yang kedua adalah Markus yang disebut Yohanes. Selanjutnya kita bisa melihat di dalam ayat yang kita baca pasal yang ke-16 ini. Di sana juga ada Timotius. Selanjutnya disusul oleh Lukas. Dan kita tahu bahwa Kisah Para Rasul itu ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dokter Lukas. Ya,
Saya menuliskan di sana bahwa mitra pelayanan mereka berubah, ya, tidak lagi bersama dengan Barnabas, melainkan ditemani Silas, Timotius, dan juga Lukas selaku penulis kisah para rasul. Adapun peta dari perjalanan Paulus di misi yang kedua ini pertama-tama diawali dari Antiokhia, ya. Selanjutnya dari Antiokhia mereka jalan ke Derbe, Listra, Ikonium, Frigia, Galatia, Bitinia, Misia, dan di Troas. Ini adalah tempat pelabuhan Troas ini yang menjadi sebuah tempat yang luar biasa. Tempat bersejarah bagi perjalanan misi Paulus berikutnya. Kita tahu bahwa tujuan daripada pelayanan Paulus dan rekan-rekannya, mereka adalah pertama-tama berjalan ke kota-kota. Di mana di kota-kota itu, pada waktu itu Paulus dan Barnabas, mereka melayani Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Dan kalau kita membaca lebih dalam, di tiap-tiap kota, baik Paulus, baik Barnabas, baik Silas, kita menyaksikan bagaimana di kota-kota itu terjadi ledakan jiwa yang luar biasa. Setiap orang yang mengenal di dalam Tuhan, mereka bukan hanya mengenal, tetapi mereka bertumbuh, mereka berakar di dalam Tuhan. Mereka berbuah-buah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang militan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam perjalanan berikutnya, sesungguhnya visi atau misi daripada Paulus dan Silas, mereka akan ke Asia. Tetapi di Troas ini, di pelabuhan ini, ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Di mana Paulus pada suatu malam dia bermimpi, dia mendapat penglihatan dan juga dia dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Ada sebuah jeritan permintaan tolong ketika Paulus diberikan penglihatan itu. Ada suara yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Sehingga di dalam perjalanan yang kedua ini, Paulus yang sesungguhnya hanya akan pergi ke Asia saja, pada akhirnya karena panggilan Tuhan yang luar biasa, ternyata Tuhan membawa dia bukan hanya sampai di Troas, dia terus melakukan perjalanan sampai pada akhirnya di luar sini ada sebuah nama yaitu Bitinia. Luar biasa. Misi pertama hanya berkisar di Siprus dan Asia Kecil Selatan. Misi kedua, Paulus dan juga Silas, mereka berhasil menembus daratan utama Eropa, yaitu Makedonia dan Akaya. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar, orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Tuhan membuat seorang Paulus dari orang yang biasa, walaupun dia orang yang sangat berpengaruh, tetapi Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan yang lebih luar biasa. Dari ordinary menjadi extraordinary. Dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Demikian juga dengan hidup kekristenan dan iman kita di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin kita berkata kepada Tuhan, aduh siapa saya? Jangan saya. Ketika gembala ataupun pengurus memberikan jadwal kepada kita, seringkali kita berkata, waduh saya belum siap, saya belum layak. Belajar dari seorang Paulus. Walaupun dia memiliki nama yang besar, dia memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam pelayanannya. Tetapi dia tetap mau tunduk dan taat kepada Tuhan.
dia tetap mau mendengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan di dalam panggilan kehidupannya secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan menyeberanglah kemari? Jujur, ketika tema ini diberikan kepada saya, pertama kali yang saya kerjakan, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyeberanglah kemari? Apa yang dimaksud dengan menyeberanglah kemari kalau diaplikasikan kepada seluruh jemaat GIA Gia Lengkong Besar, Rayon Baladewa? Jujur, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya terus berdoa, saya bertanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki? Dan ketika masuk ke dalam menyeberanglah kemari. Ya, menyeberanglah itu dari bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah diabas. Diabas itu berlayar atau menyeberang. Sehingga di cover awal tadi saya memberikan di sana ada kapal pesiar ya. Ketika saya mengumpulkan hal ini tadi malam sambil di depan laptop gitu, anak saya, ya perkenalkan ini anak saya yang bungsu namanya Jevon. Saya punya 2 anak, yang pertama sulung saya tidak ikut, 1 suami ya. Saya dengan anak saya itu sampai semalam hampir sampai jam 12:30 ya. Kita biasa ada mesbah, ada sharing begitu. Anak saya tiba-tiba ngomong, "Mah, itu apa itu maksudnya kapal?" Di situ Tuhan seolah-olah hendak menerjemahkan apa yang dimaksud kapal dari cover itu. Saya berdoa sama Tuhan dan saya kembali membaca firman Tuhan. Ternyata terkait dengan menyeberanglah kemari, terkait dengan diabas ini, kapal itu menunjukkan ketika kapal itu hanya berada di pelabuhan, maka dia tidak dapat melakukan perjalanan menyeberanglah kemari. Kapal itu merupakan gambaran atau simbol dari kehidupan saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyeberanglah kemari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyeberanglah itu memiliki arti berpindah tempat ya. Jadi kalau menyeberanglah itu enggak diem aja saudara, tapi melakukan sebuah action, berpindah bisa ke depan, ke kiri atau selanjutnya. Selanjutnya kemari ya, dalam bahasa Yunani itu disebut dengan eis atau ke dalam atau ke arah ya. Kita melihat terkait dengan menyeberanglah kemari itu berarti tindakan berpindah tempat, meninggalkan tempat lama, Troas atau Asia atau kehidupan lama kita masuk ke tempat yang baru sesuai dengan arahan yang berasal daripada Tuhan, yaitu Makedonia atau Eropa. Siapa yang menjadi Makedonia di dalam kehidupan kita? Bisa jadi kita menyeberang itu nggak harus keluar negeri. Mungkin Tuhan mengutus dan memanggil kita untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makedonia itu bisa suami, itu bisa anak, itu bisa menantu, itu bisa mertua, itu bisa ipar atau siapapun orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ini adalah langkah misioner, langkah ketaatan dan langkah iman yang berani meninggalkan kenyamanan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyeberanglah kemari? Kalau kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Menyeberanglah kemari adalah panggilan Tuhan untuk kita keluar dari zona nyaman. Zona yang aman, zona yang tenang, zona yang seolah-olah tidak ada masalah.
Selanjutnya, menyeberanglah kemari. Itu juga berbicara tentang bagaimana saudara dan saya kita merespon, kita mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Masing-masing kita sebagai orang-orang percaya, saya yakin bahwa Tuhan memanggil kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan selanjutnya menyeberanglah kemari, itu berarti menjadi alat Tuhan bagi sesama. Itu berarti hidup saudara dan hidup saya, itu adalah hidup yang luar biasa. Karena Tuhan mempersiapkan kita, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat Tuhan bagi keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hanya mengizinkan kita lahir, tua, dan selanjutnya. Tetapi ada satu tujuan Tuhan, yaitu pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita ini adalah duta-duta kerajaan surga. Duta-duta yang dipersiapkan Allah. Coba bayangkan saudara, yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, depan, belakang. Ini duta-dutanya sorga saudara. Hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup kita bukan hanya memenuhi bumi. Tetapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita duta Allah, saya duta Allah. Bapak Ibu juga duta Allah. Ayo Toel, kamu duta Allah. Kamu juga duta Allah. Ya. Duta adalah seseorang yang diberikan kepercayaan oleh sebuah negara untuk menjadi wakil di negara tertentu sebagai mediator dari negara A dan juga negara B. Kalau saudara di bumi ini, saudara sebagai duta Kristus, itu saudara dan saya berarti menjadi juru bicaranya Kristus. Mulut kita ini hanya untuk berbicara tentang Kristus, tentang pekerjaan Tuhan. Itu berarti nggak boleh marah-marah, setuju? Kelihatan nggak ada yang marah di sini. Ya, nggak boleh gosip, setuju? Ada yang suka gosip? Wah Pak Oong ini buka kartu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, seorang duta yang diutus oleh negara, dia harus menjaga paling tidak tutur katanya. Bagaimana negara tetangga bisa percaya tentang misalnya bangsa Indonesia, kalau dari mulut sang duta itu hanya keluar tentang kata-kata serapah untuk Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia menantikan kehadiran saudara dan saya. Dunia membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Siapa yang bisa menjangkau mereka? Yaitu saudara dan juga saya sebagai duta dan kepanjangan tangan Tuhan. Berikutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mewujudkan panggilan menyeberanglah kemari ini. Yang pertama, hidup kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau tadi kita membaca, Paulus sudah memiliki rencana yang baik untuk perjalanan dan juga misi pelayanannya. Tetapi ini yang luar biasa. Tetapi Roh Kudus memiliki arah yang lebih baik bagi kehidupan pelayanan Paulus. Jujur setiap kita, masing-masing kita pasti kita memiliki rencana atau rancangan tentang kehidupan kita. Ingat ketika anak-anak kita masih kecil, kita bawakan ke psikolog, psikolognya suruh gambar, suruh nulis. Langsung psikolognya, oh ini nanti kalau gede dia cocoknya jadi pengusaha. Misalnya pengusaha tulip gitu ya.
Nggak tahu dulu cikgu masuk ikutan nggak ke psikolog ya. Seringkali kita mendengar arahan psikolog, oh ini ahli di bidang musik, oh ini ahli di bidang IT, oh ini ahli di bidang ini itu. Sehingga ketika orang tua mendengar tentang hal itu, orang tua sudah mulai mengarahkan. Kira-kira sekolahnya di mana, jurusannya seperti apa, ke depan apakah sesuai dengan sesuatu waktu yang lalu ketika berbicara dengan psikolog. Tetapi jujur saudara, ternyata hidup tidak semudah itu Ferguson, betul? Ya, ketika dulu kita masih muda, wah kita punya andai dan andai. Nanti kalau sudah jadi insinyur, dulu lulusannya insinyurnya, saya akan jadi begitu. Tetapi sering kali kita menyaksikan bahwa ternyata hidup kita berbeda dari apa yang sudah kita rancang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan Paulus. Paulus mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. 2 kali kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 tadi. Bagaimana Roh Kudus mencegah untuk Paulus melakukan perjalanan berikutnya. Kita melihat baik di dalam ayat yang kita melihat dari ayat 5, 6, dan 7. Kita melihat di sana. Bagaimana Roh Kudus 2 kali mencegah, jangan ke sini, jangan ke sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup kita itu jauh daripada rancangan yang sudah kita rancangkan. Seringkali ketika kita berusaha jatuh bangun, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan sekali lagi. Tetapi justru di sanalah kita melihat Tuhan berkarya secara luar biasa. Untuk itu hidup yang di dalam pimpinan Roh Kudus adalah hidup yang senantiasa ada komunikasi dengan Tuhan. Yaitu berdoa sebelum memutuskan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Yohanes pasal 15 di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Apabila kita hidup dan menempel pada pokok anggur yang benar, firman Tuhan mengatakan maka kamu akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah. Ketika kita memiliki komunikasi dan berdoa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan maka kamu akan berbuah banyak. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus. Orang yang mau mengubah rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak pernah salah memimpin umatnya. Haleluya. Saya punya pengalaman yang luar biasa saudara. Terkait dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. 6 tahun yang lalu anak saya ini, kami dulu tinggal di Kopo di Nata Endah. Berharap anak saya lulus SD bisa masuk di sekolah negeri. Katanya di sekolah negeri itu gratis. Siapa yang gak mau sekolah gratis? Saya juga mau saudara. Saya jual rumah yang di Kopo. Saya deketi sekolah negeri. Harapannya bisa masuk sonasi gratis. SMP, SMA lumayan kan 6 tahun saudara. Saya udah pindah rumah. Ternyata setelah diukur sonasi saya enggak masuk. Karena orang-orang yang masuk di negeri itu jaraknya hanya berapa senti saudara ya. Ya terlalu dekat enggak masuk akal. Ya. Akhirnya anak saya enggak bisa masuk di negeri. Anak saya melihat di sana ekspresinya sangat-sangat kecewa. Sampai pada akhirnya saya bilang, percaya ada rencana Tuhan di balik semua itu. Tuhan arahkan masuk di SMP Gamaliel. Anak saya kagak ngerti itu Gamaliel, saya juga gak ngerti kalau di Bandung ternyata ada SMP Gamaliel. Saya nelpon, ada yang alumni Gamaliel di sini kah? Atau belum, sekalian promo saudara. Ya, luar biasa. SMP selesai. SMA masih berharap dan penasaran mencoba. Negeri yuk, sama kasusnya saudara. Rumah saya agak jauh sehingga tidak bisa masuk sonasi. Sehingga dengan sangat terpaksa anak saya masuk lagi di Gamaliel.
Berkali-kali anak saya bilang, "Mah, aku gak kuat. Aku mau pindah." Masa iya saudara? Baru masuk sehari langsung pengen pindah. Saya sudah cari sekolah saudara. Diam-diam saya mencari sekolah. Sambil saya memonitor perkembangan anak saya. Sebulan mau pindah. 1 semester mau pindah. 1 semester lebih sedikit mau pindah Kak? Enggak. Saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah punya kenalan, dia sudah punya teman, dia sudah nyaman. Dan ternyata saudara, di Gamaliel anak saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di Gamaliel anak saya boleh bertumbuh, dia boleh berjumpa dengan Tuhan, dia boleh dipakai di dalam melayani pekerjaan Tuhan di Gamaliel. Puji Tuhan, kebetulan Tuhan memberikan karunia dan talenta anak saya. Anak saya ini dia bisa main drum, hospitality-nya itu kata kepala sekolah loh saudara. Itu baik ya, dia menjadi anak yang begini begitu. Sehingga pada suatu saat sebelum kelulusan, sebelum ujian, saya dipanggil kepala sekolah saudara. Aduh, saya udah mulai, wah ini ada apa ini, ada problem apa dengan anak saya. Ternyata kepala sekolah memanggil saya hanya ingin berkata, "Ibu bagaimana dengan Jevon?" Itu nama anak saya. "Apakah sudah ada perkuliahan yang direncanakan?" Kami memang sudah merencanakan perkuliahan. Tetapi sang kepala sekolah pada siang itu dia menawarkan, "Bu, kalau Jevon misalnya diberikan beasiswa masuk kuliah mau nggak?" Coba kalau Bapak Ibu yang dipanggil gitu punya anak, dipanggil kepala sekolah, "Pak Oong." Mau Pak? Mau. Pak Oong itu persis dengan saya hatinya saudara. Saya nggak lama-lama, saya langsung ngomong sama Bapak Kepala Sekolah. "Ah yang bener, ya Bapak ini bercanda," saya bilang. "Enggak, saya serius." "Yakin Pak?" "Yakin," saya bilang. "Oke, saya mau beasiswa itu." Hal yang luar biasa saya pikir sudah selesai. Ternyata tetap harus daftar kalau sekolah saudara. Ya, kita jam 8 malam sebelum doa, yuk kita iseng-iseng daftar saudara. Luar biasa. Kepala sekolah kembali menelpon, "Bu, untuk beasiswa Jevon sudah kelar. Masuk aja kuliah, Ibu tinggal bayar sedikit." Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit bayangan saya, masuk kuliah itu pasti di atas 10 juta ya. Itu di Maranatha anak saya melihat oke 1 semester sekian harganya. Tapi hal yang luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, ada perkara yang besar dan luar biasa. Kata kepala sekolah, anak saya sudah diterima di sekolah di Universitas Maranatha dengan jurusan sistem informasi sesuai dengan keinginan dia. Dan plusnya itu plus mendapat beasiswa yang sangat besar. Wah, luar biasa saudara. Ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, seringkali kita mengikuti proses Tuhan yang tidak mudah. Kita sudah taat untuk melayani. Kita setia mengiring Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kita bahwa segala sesuatu yang sudah kita berikan kepada Tuhan, itu seolah-olah langsung menjawab keinginan dan kerinduan kita. Ingat bahwa hidup saya dan hidup saudara itu adalah hidup yang berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan berjanji menyertai senantiasa. Itu berarti setiap hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau kita yang menggenggam tangan Tuhan, kita nggak akan mampu. Ya coba, ya saya pegang ini untuk beberapa menit mungkin kuat. Coba kalau saya 24 jam pegang ini, ya saya kok yakin tangan saya mungkin udah ngedek-dek. Sebulan saya suruh angkat tangan pegang ini, saya sudah komplain sama Buku Mala, komplain sama Pak Oong. Tolong dong sanggah dengan hal yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang memegang hidup kita, apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mengalami kemenangan. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan Tuhan menetapkan
akan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, setiap langkah-langkah kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Jadi hati-hati, para bapak jangan lagi suka dugem karena langkah kita ini ada di dalam pimpinan Tuhan. Masa iya di bawah dugem? Di sini kayaknya nggak ngerti bahasa dugem ya, mungkin hanya PA yang tahu ya. Ya, iya, hati-hati setiap langkah kita. Ibu-ibu setiap tangan kita harus senantiasa jaga. Jangan dikit-dikit main cubit sama suaminya. Bukan gemes saudara, tapi nyubitnya agak suka dalam. Ya, kurangi. Kita meminta kekuatan Tuhan. Supaya Tuhan terus menetapkan langkah-langkah kita. Mungkin saat ini kita datang dengan sebuah pergumulan yang tidak mudah. Kita mungkin mengalami PHK. Kita mungkin memiliki masa depan yang menurut kita suram. Mungkin kita mengalami sakit yang tidak lagi sebulan tetapi sudah menahun. Percaya bahwa ketika Tuhan memegang dan mengendalikan hidup kita, sakit kita pun itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu berarti syukuri setiap kehidupan kita. Yang lagi di PHK, bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk PHK yang Tuhan berikan buat saya. Paulus 2 kali pintunya ditutup oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membuka pintu untuk Paulus, tidak ada kuasa manapun yang dapat menutup kuasa Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia selalu menetapkan langkah hidup kita. Selanjutnya, waktunya udah habis Pak Ong. Sedikit lagi deh ya, oke. Siap, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menyeberanglah kemari sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu jangan menunda. Ayat yang ke-10 bagian A di sana dikatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari jalan untuk berangkat ke Makedonia. Kita melihat di sana bahwa Paulus dia tidak menunda ketika mengetahui kehendak Tuhan. Ya, di sini saya memberikan sebuah gambar. Ya, ini tentang alarm. Alarm ini idealnya mengingatkan atau membangunkan kita ketika kita beristirahat untuk melanjutkan aktivitas. Ya, tetapi jujur seringkali kita yang ngatur alarm. Tetapi begitu alarmnya berbunyi, apa yang kita kerjakan? Dimatikan. Ya, sehingga kebablasan, tidurnya keenakan dan mengganggu aktivitas berikutnya. Paulus dia mengingatkan kepada saudara dan saya, bagaimana kita dapat merespon akan panggilan Tuhan, yaitu jangan menunda. Masing-masing di dalam kehidupan kita diberikan sebuah waktu. Jam ini menggambarkan tentang waktu kehidupan manusia. Di dalam Mazmur, pemazmur mengatakan bahwa waktu hidup manusia itu adalah 70 sampai 80 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan setiap kita, di dalam masa hidup yang Tuhan percayakan atas kita, apakah kita berjalan seperti Paulus yang tidak menunda untuk panggilan Tuhan? Mungkin kita berkata, aku sudah tua, aku gak bisa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa menjadi tua itu bonus. Tidak semua orang bisa jadi tua. Jadi kalau Bapak Ibu tuh sudah usianya 60, 70, 80, itu kita bangga, kita patut menepuk dada, puji Tuhan. Tuhan berikan saya usia 60, 70, 80 tahun ataupun lebih. Karena tidak semua orang bisa sampai di usia itu. Yang menjadi pertanyaan kita di dalam usia dan kehidupan yang Tuhan berikan atas kita. Apakah kita sudah merespon akan panggilan Tuhan?
Apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita melalui berkat yang Tuhan percayakan. Apakah kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan? Apakah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau ketika kita diberkati kita semakin rapat nutupnya? Jangan bilang-bilang. Nanti proposal gereja, program gereja turun. Diem aja. Jangan menunda untuk panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan saat ini. Mungkin Tuhan memanggil engkau hanya menjadi seorang usher. Tapi ingat, karena usher banyak jiwa-jiwa berjumpa dengan Tuhan. Lakukan pelayananmu dengan takut akan Tuhan. Dan berikan yang terbaik semata-mata untuk Tuhan. Menjadi usher, layanilah untuk Tuhan. Menjadi pendoa, layanilah untuk Tuhan. Menjadi pemimpin pujian, pengiring pujian, pelayanan musik. Kita bukan hanya show off di atas panggung. Tetapi tujuan kita hanya untuk melayani Tuhan. Latar pendidikan saya adalah sarjana musik gereja. Itu berkait dengan musik gereja, baik musik, instrumen maupun vokal. Dan juga beberapa hal yang lain. Saya mengerti. Dulu saya orangnya agak sedikit sombong, saudara. Kayaknya sekarang juga masih sombong ya, Cikum ya. Ya, saya merasa bahwa saya itu serba bisa. Apa pelayanan yang saya tidak bisa itu dulu saya. Semua saya bisa. Usher, orang bilang saya cukup ramah dengan hitam manisnya. Saya bisa. Pemimpin pujian tidak diragukan. Pemusik saya bisa. Konduktor saya bisa. Pelayanan-pelayanan yang lain. Saya bisa. Teknologi sedikit ngerti, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya itu menjadi orang yang paling sombong dan paling angkuh. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan memproses dan membentuk saya. Menjadi orang yang dulunya mengandalkan kekuatan dan kehebatan saya. Sekarang saya kalau dikit-dikit dikasih tema aja Cikum, saya doanya tuh bisa bulanan loh saudara. Satu tema ini saya doakan kurang lebih saya gumuli itu hampir 2 bulan. Satu tema ini. Saya gak mau main-main lagi sama Tuhan. Tuhan, saya berkata Tuhan ini hidup saya. Segala kepandaian dan kelebihan saya. Itu hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan. Bayangkan kalau saya ini syarafnya dibuat error. Ya, misalnya dibuat saraf kejepit, saya pernah saudara saraf kejepit. Sampai saya lumpuh gak bisa gerak, saya pernah Cikum. Cuman bisa kegoleran di tempat tidur. Sambil gerak kiri kanan itu meringis kesakitan dan minta tolong. Dari situ saya ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki itu masih sebagian kecil dari berkat yang Tuhan percayakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin diberkati, siapa yang mau diberkati? Jangan sombong, jangan tinggi hati. Jangan hidup seperti saya yang dulu yang sombong. Karena ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih besar dari kita, itu sangat menyakitkan. Hari ini apapun berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita, berikan segalanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya berbicara baik di tempat ini maupun dimanapun Tuhan berikan kesempatan. Satu hal yang saya kerjakan, saya berdoa, saya baca firman, saya bertelut di hadapan Tuhan. Saya mengambil waktu untuk berpuasa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kita hidup, itu bukan karena suplemen yang kita makan itu baik. Itu juga bukan karena deposito di bank kita yang luar biasa banyaknya. Kita hidup hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kecantikanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kemolekanku. Kita ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan menunda untuk panggilan Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ambil komitmen saat ini setelah pulang dari tempat ini. Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Gembala Pak Ariel. Pak Ariel, tolong saya di jadwal pelayanan dong. Sehingga hidup kita
itu kita dapat pertanggungjawabkan dan kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, serahkan hidupmu dan lakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bagaimana saudara dan saya kita dapat merespon panggilan Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang peduli. Menyeberanglah kemari bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang memiliki kepedulian kepada sesama. Filipi 2 ayat yang keempat. Hendaklah kamu masing-masing memperhatikan bukan hanya kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Visual dari gambar ini saya ambil adalah ketika salah seorang tim SAR, dia menolong seorang anak yang kalau mungkin kita sebut masih bayi ini, dia terjebak dengan sebuah banjir yang sangat besar. Karena hatinya yang luar biasa untuk menolong anak ini, sehingga tim SAR ini berjuang. Ya, dia harus melewati banjir yang begitu besar. Dia membantu anak ini dengan alat yang sekedarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang sangat membutuhkan kedatangan kita. Pada suatu saat saya berkunjung kepada seseorang di hari ulang tahunnya. Saya ketok pintu, saya masuk. Tiba-tiba orang itu menangis dan memeluk kepada saya. Dia berkata, "Ibu, sesungguhnya hari ini adalah hari terakhir. Di hari ulang tahun saya mau mengakhiri hidup saya. Saya mau bunuh diri karena saya merasa hidup saya gagal. Hidup saya tidak berarti. Tapi puji Tuhan, di hari ulang tahun, Tuhan mengutus ibu untuk berjumpa di rumah seseorang itu. Dan pada akhirnya saat itu dia berdoa, dia meminta ampun kepada Tuhan, dia bertobat. Dan dia sungguh-sungguh datang dan melayani kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya hidup itu bukan diukur dari seberapa tinggi kita berhasil naik. Tetapi dari seberapa banyak orang yang kita angkat dan kita bawa lebih dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan sebentar akan selesai. Tetapi izinkan roh Tuhan mendorong dan memakai kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang peduli. Pribadi-pribadi yang memiliki care kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi dalam doa yang disampaikan oleh Ibu Kumala, berdoa untuk masyarakat sekitar yang ada di Baladewa. Luar biasa. Di tempat ini Tuhan memanggil kita untuk kita mari kita bersama-sama peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui kehadiran kita mereka juga dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan yang menjadi penutup daripada tema kita, menyeberanglah kemari, adalah Tuhan tidak memanggil kita untuk tinggal di tempat yang nyaman atau di tempat yang sama. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melangkah dalam pimpinan Roh Kudus, taat tanpa penundaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian yang terakhir, pujian sebelum firman Tuhan. Ya, mari kita akan menaikkan pujian ini. Kita akan merespon panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi demi pribadi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan. Biarlah musik saja menaikkan pujian ini. Masing-masing kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mungkin berbicara secara pribadi terhadap engkau. Tuhan memanggil engkau. Tuhan mempersiapkan engkau menjadi alat-alat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tunda untuk kesempatan yang ada. Responi panggilan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Bapa yang di surga, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh kembali berbicara kepada setiap kami. Terima kasih untuk panggilan Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan atas kami. Tuhan mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang merespon sebagaimana Paulus untuk melakukan apapun yang menjadi panggilan Tuhan. Tuhan, Engkau yang boleh meneguhkan panggilan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus memampukan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan. Engkau memberkati untuk pendeta Ariel selaku gembala di tempat ini. Memberkati hidup dan keluarganya. Memberkati pelayanannya. Memberkati untuk apapun yang menjadi kerinduannya. Tuhan, Kau juga memberkati untuk pengurus dari gereja dan rayon di tempat ini. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan yang menutup bungkus kehidupan para pengurus dan aktivis yang ada. Sehingga para pengurus yang ada adalah pengurus yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan dan mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus dan juga Ibu Kumala yang boleh Tuhan tempatkan di tempat ini. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan menjawab untuk segala kerinduan-kerinduan hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan menambah-nambahkan segala hal yang baik untuk kehidupan Bapak Paulus melalui dan Ibu Kumala. Sehingga melalui hidup keluarga mereka, mereka boleh menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati untuk guest house di tempat ini. Tuhan sucikan dan kuduskan tempat ini. Sehingga melalui tempat ini kami boleh menyaksikan siapapun yang boleh masuk dan keluar dari tempat ini. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan mereka boleh menerima karya keselamatan yang boleh Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati untuk staf karyawan. Tuhan memberkati untuk siapapun yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan perlindungan. Bahkan di masa-masa sulit, guest house ini boleh tetap merasakan berkat Tuhan dengan luar biasa. Menyerahkan untuk tempat ini, menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan masa depan yang terbaik. Biarlah di masa-masa sulit yang ada,
jemaat yang beribadah di Baladewa. Mereka ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang selalu Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati hidup, Tuhan memberkati masa depan, masa tua jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya melalui Tuhan, tempat dan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang berbau harum di hadapan Tuhan. Menyerahkan setiap doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kita ini sudah menyeberang ya. Saya dari Balong Gede menyeberang ke sini. Ibu Pendeta Tri dari Galunggung menyeberang ke sini. Ketika semuanya sudah menyeberang, artinya ada satu panggilan ya. Sepanjang bulan Mei ini tema kita berkaitan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu selama 10 hari kita boleh menikmati lawatan dan karya Roh Kudus. Saya menghimbau bukan besok, bukan lusa, tahun depan 10 harinya lagi. Tapi di luar daripada itu nanti akan ada rencana-rencana berikutnya menindaklanjuti berkaitan dengan 10 hari Pentakosta. Kalau Tuhan panggil setiap kita untuk menyeberang, artinya ada jiwa yang perlu kita perhatikan. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita kepada 1 jiwa, 2 jiwa dan berikutnya, Dia memberikan petunjuk-petunjuk yang tepat. Jadi jangan ada istilah, aduh saya nggak mampu, aduh saya nggak bisa, aduh saya belum sekolah teologi ya, aduh saya bukan hamba Tuhan. Bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah kita berani atau tidak. Ketika kita berani melangkah, maka Roh Kudus memampukan setiap kita. Bu Pendeta Tri, terima kasih banyak. Dengan asistennya, terima kasih banyak. Baik, mari kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Saya mengundang para pelektan untuk maju ke depan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan sedemikian panjang lebar bagi setiap kami. Bagaimana kami merespon panggilan Tuhan, menjadi pribadi yang berani menyeberang, berani meninggalkan kenyamanan, tidak menunda panggilan Tuhan, dan menjadi pribadi yang sangat peduli. Peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan jiwa-jiwa, peduli dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kami. Engkau memberkati Ibu Pendeta Tri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam keluarga, bersama dengan kedua putra, bersama dengan seluruh pelayanan di Isa Al-Masih Galunggung. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Berkat Tuhan melimpah dan mengalir selalu. Bapa di dalam surga, saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Namun sebelumnya berikan kerelaan bagi hati kami untuk memberi. Dan dengan persembahan ini sebagai bukti bahwa kami mendukung pekerjaan Tuhan. Karena itu biar setiap berkat, setiap persembahan dikelola dengan baik. Kami menyerahkan para kolektan, Tuhan memberkati pelayanannya. Dan apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dipermuliakan, ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. oh
kebaikan-Mu, ku penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Iya, shalom semuanya. Luar biasa pagi ini ya. Pembicaranya demikian berapi-api. Bapak Ibu diberkati? Sangat diberkati. Saya juga sangat diberkati ya. Dengan tema menyeberanglah kemari. Mengingatkan supaya lagi difoto. Mengingatkan kita semua ya untuk kita keluar dari zona nyaman. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sekedar kita ikut doa Pentakosta 10 hari ya. Tetapi setelah itu kita punya tugas. Yaitu untuk kita keluar dari zona nyaman. Jangan menunda. Ikut pimpinan Tuhan untuk kita cari jiwa. Peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang ketemu ya teman-teman yang khususnya di sekitar Baladewa. Yang mungkin lagi ada masalah ya. Gak mau diajak ke gereja gak apa-apa. Diajak ke Komsel, ke gift. Ya, setiap hari Rabu pagi ibu-ibu giftnya kaum wanita. Setiap Rabu sore itu giftnya Pak Ariel dan juga Pak Siswanto jam 6 di tempat ini. Hari Kamis itu giftnya Pak James ya. Ajak mereka untuk kita sama-sama bisa saling sharing, saling mendoakan. Itu yang saya mau ya. Dan Tuhan mau. Supaya jemaat di tempat ini boleh bertumbuh di dalam iman dan kebenaran akan firman Tuhan. Saya hanya menambahkan saja sekali lagi mengingatkan angklung 2 minggu ini kita libur karena besok hari Senin Bapak Ibu semua udah mau jalan-jalan ya. Tanggal 1 jadi kita nggak ada latihan angklung. Silakan yang mau piknik karena minggu lalu sudah nggak bisa piknik karena ada Persib. Silakan minggu besok jalan-jalan ya. Ke rumah Pak Ong juga boleh, Ibu Lani udah masak apa Lan? Ya. Nah, yang enggak kebagian bakut, nah kita bisa jalan-jalan janjian dulu sama Ibu Lani ya. Lalu kemudian tanggal 8 karena ada pernikahan salah seorang hamba Tuhan GIA, angklung juga libur. Jadi 2 minggu angklung libur tetapi gift tetap berjalan seperti biasa dan pengumumannya lupa tuh Yahoo ya. Jangan lupa tanggal 12 September kita akan sama-sama ke Cirebon ya. Yang sudah daftar tolong bayar ya supaya yang jadi pendaftar yang masih dalam antrian itu bisa tahu kepastiannya bisa ikut atau enggaknya. Yang waiting list ya. Oke, saya akan undang jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Yang pertama yaitu Matthew. Ada enggak Matthew hari ini? Hah? Ada. Yang kedua, Bapak Iwan. Ada Pak Iwan? Ada, ya. Tanggal 2 Mei. Silakan Pak Iwan, yang hari ini bawa cucunya ya. Lalu tanggal 5 Ibu Cipto, Ibu Saira. Ada. Tanggal 5 juga Ibu Emily, Pak James. Silakan Pak.
Iwan jangan malu-malu ya. Lalu kemudian tanggal 18 Ibu Natali Temi. Ya, silakan nanti hadiahnya diberikan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan lagu Happy Birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan mendoakan ya buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Nanti Pak Aril akan mendoakan sekalian doa syafaat dan doa berkat. Silakan Pak. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik. Bapa yang selalu mengasihi setiap kami. Dan terbukti lewat saudara kami yang berulang tahun. Sedemikian hebat dan luar biasa Engkau merancangkan sebuah kehidupan. Sehingga setiap memperingati hari kelahiran, mengingat kembali bagaimana kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dan selalu ada, bahkan selalu nyata. Sebagaimana janji kebenaran firman-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya segala limpah rahmat anugerah Tuhan. Tahun-tahun hidup yang Engkau mahkotai dengan segala kebaikan Tuhan yang tiada pernah berakhir. Bapa, kami menyerahkan Ibu Emily dalam tangan-Mu. Mari Engkau memberkati sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang anak. Tuhan pakai sehingga kehidupan, keseharian, pelayanan Bu Emily menjadi berkat. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Untuk mama Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik. Kasih rahmat anugerah Tuhan menyertai. Pak James sebagai suami Tuhan menolong dan Tuhan yang memimpin dengan cara Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Pak Iwan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati sebagai suami, sebagai papa, sebagai opa. Tuhan kiranya kasih setia-Mu boleh senantiasa melimpah di dalam kehidupan Pak Iwan. Kiranya pertolongan Tuhan boleh senantiasa dilimpahkan. Terima kasih bersama dengan Bu Enung dan anak-anak menantu cucu. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengiring langkah demi langkah. Keluarga yang setia kepada Tuhan. Diberkati kekuatan kesehatan dan diberkati dengan segala kerinduan doa dan harapannya. Terima kasih. Kami menyerahkan Ibu Cipto dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkat pertolongan-Mu yang boleh senantiasa membawa Ibu bersama dengan anak-anak menantu cucu. Di dalam semua rencana kasih setia Tuhan. Kiranya keluarga Bu Cipto biar keluarga yang diberkati Tuhan. Seluruh doa kerinduan harapan Tuhan menolong, Tuhan mendengar. Dan Tuhan memelihara dengan cara Tuhan yang ajaib dan sempurna. Menantunya yang dalam tugas pekerjaan, studi Tuhan juga memberkati. Tuhan memimpinnya dan sehingga kebaikan Tuhan boleh senantiasa dinyatakan dengan luar biasa. Terima kasih kami menyerahkan Ibu Tami dalam tangan-Mu. Sebagai istri Tuhan pakai, Tuhan sertai, mendampingi Pak Heri dalam kesetiaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan memberkati, dalam setiap doa harapannya Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik dan terindah. Kami percayakan itu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga Matthew dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak muda ini dalam studinya. Kasih setia Tuhan terus mengalir melimpah. Bahwa masa depan sungguh ada bersama dengan Tuhan. Dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Lewat nyanyian, lewat pujian kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Shekinah glory mengalir dan kami boleh melihat bahwa kehadiran Tuhan membawa perubahan yang luar biasa. Lewat firman Tuhan yang dijelaskan panjang lebar, menekankan setiap pribadi kami ya Tuhan. Bahwa kami tidak lepas dari panggilan Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bukan hanya memiliki keselamatan,
tetapi kami juga berbagi kepada orang lain bahwa mereka juga membutuhkan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat secara pribadi. Tolonglah kami, beranikan diri kami keluar dari zona nyaman, beranikan diri kami keluar untuk menjangkau banyak jiwa, dan beranikan diri kami peduli bahwa banyak orang yang tentunya mereka perlu dijelaskan bagaimana mereka mengalami damai sejahtera dan mengalami keselamatan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau yang senantiasa menolong. Pelayanan apapun yang sudah dikerjakan dengan segenap hati, pasti Tuhan memberkati. Jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Dari aser, kolektor, multimedia, kameramen, soundman, pemusik, WL, singer, penyampai firman Tuhan, juga pendoa syafaat, semua tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah pekerjaan-Mu di tempat ini, di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar Rayon Baladewa. Tuhan, kami rindu di tempat ini nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Ketika kami berdiri membangun dan mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan, Engkau hadir dan Engkau bekerja. Kami rindu ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan mengalami pemulihan. Hidup mereka diberkati, hidup mereka mengalami kasih Tuhan, hidup mereka merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan mujizat kesembuhan. Yang dalam pergumulan ekonomi Tuhan berikan kemenangan, kelepasan, mendapatkan pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terindah. Engkau memberkati yang dalam studi, Engkau menyertai harapannya, kerinduannya, cita-citanya. Engkau menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa Tulip Gesos ini ke dalam tangan-Mu. Di tempat ini ada rumah Tuhan. Di tempat ini juga ada tempat untuk menginap bagi banyak tamu. Kiranya setiap tamu yang hadir, yang berkunjung, yang menginap di tempat ini, mereka merasakan kenyamanan. Dan pada hari Minggu mereka juga mendengar tentang nama Tuhan di tempat ini ada gereja. Maka mereka beribadah bersama-sama. Tetangga samping kiri kanan Tulip Gesos di mana kami beribadah, Tuhan Engkau yang senantiasa memanggil mereka untuk bersama-sama hadir dan bersekutu. Terima kasih seberapa jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah mereka tetap belajar untuk mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Karena hari ini hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Bapa, berkatilah negeri kami, berikan damai sejahtera, berikan ketentraman, berikan keamanan. Setiap para pemimpin bangsa kami dipakai Tuhan dengan hikmat dan bijaksana. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Sebentar kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus ada memelihara dalam setiap pribadi kami masing-masing. Langkah demi langkah kami. Dipermuliakan nama Bapa selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya, jalani sepanjang sepekan ini dengan percaya bahwa penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Beranilah diri kita mengambil sikap, mengambil langkah, menyeberanglah kemari. Dan dengan demikian maka Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita boleh melihat campur tangan-Nya. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa memelihara, meneguhkan, menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya sepakat katakan amin. Tuhan Yesus. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tanah kemuliaan Kau yang layak kami agungkan.
Bapak Ibu dipersilakan